Selamat siang para investor. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang rancangan aplikasi peringatan awal gempa dan cuaca kita yang bernama Indolindo. Anggota dari saya, Paulus Bayu Kurnia Wicaksono, Kadek Satyana Layana Bahmaputra, serta Tainal Setiawan. Bicara tentang aplikasi pendeteksi atau peringatan dini gempa, kita tuh sudah mencari di internet tuh dan menemukan tuh ada 4 aplikasi pembanding. Yang pertama yaitu Eureka, yang kedua tuh MySec, yang ketiga Quake Alert, yang keempat Info BMKG. Jadi yang pertama tuh Eureka. Ini tuh adalah aplikasi peringatan dini gempa yang dibuat di Jepang. Ya, mengingat Jepang itu adalah negara yang terkenal sering terkena gempa. Jadi perlu ada aplikasi untuk peringatan awal gempa. Kelebihannya tuh aplikasi itu memiliki dukungan bahasa Inggris untuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Jepang. Jadi gini, di Jepang kan punya banyak spot destinasi wisata. Nah, masalahnya tuh Jepang tuh bahasa Jepang, iya. Dan orang luar tuh pada nggak ngerti. Sebaliknya orang lokal Jepang pun nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, untungnya aplikasi Eureka itu melengkapi dirinya dengan dukungan bahasa Inggris ini. Sebagai aplikasi peringatan dini gempa, Eureka dapat memberikan notifikasi gempa itu beberapa detik sebelum gempa terjadi. Kekurangan, peringatan kadang terlambat. PTN ini salah satu masalah umum aplikasi peringatan dini gempa. Ini nggak tahu karena internetnya atau apa. Kekurangan yang kedua tuh aplikasi Eureka hanya bisa digunakan Jepang. Yang ketiga, berdasarkan review yang saya lihat di internet tentang aplikasi Eureka, versi terbaru itu terdapat error atau kesalahan, di mana aplikasi itu kadang tidak mengeluarkan peringatan suara. Jadi itu notifikasinya gempa tuh dari ketahui orang, kecuali orang itu sudah buka HP itu dari awal. Dan keempat tuh tidak adanya dukungan untuk bahasa Indonesia. Jadi gini kan, masyarakat kita kan tidak semuanya tuh pada paham bahasa Inggris dengan baik. Jadi untuk aplikasi rancangan kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Potensi yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini yaitu menambahkan peringatan dini tsunami dan pemberitahuan rute evakuasi dari tsunami. Next. Jadi ini tuh adalah screenshot yang kita dapat dari aplikasi internet mengenai aplikasi Eureka. Ini tuh ada gambar peta lokasi gempa. Di gambar kedua tuh kita tuh bisa melihat tuh kekuatan seismik dari suatu daerah yang terdapat di peta. Next. Aplikasi yang kedua tuh MySec. Jadi ini aplikasi peringatan awal gempa buatan Amerika Serikat. Kelebihan. Jadi pertama tuh MySec ini dioperasikan dengan kerjasama dari Sec Alert, sebuah sistem peringatan dini gempa di Amerika Serikat. Jadi seperti Indonesia kan, Amerika kan juga bisa kena gempa. Nah, oleh karena itu dibuatlah Sec Alert, semacam sistem peringatan dini gempa. PT aplikasi MySec itu juga dilengkapi dengan instruksi yang melindungi diri dari gempa. Nah, PT berdasarkan preview yang saya lihat di internet nih, MySec itu punya instruksi melindungi dari gempa. Misalnya tuh, kalau gempa tuh kan kalau kamu dalam bangunan, cepat-cepat keluar atau sembunyi di bawah kolong meja. Kekurangan, aplikasi MySec saat ini hanya memberikan peringatan dini gempa di wilayah California dan Oregon di Amerika Serikat. Yang artinya ini aplikasi ini tidak bisa memberikan peringatan dini gempa di Indonesia. Agar bisa deteksi oleh, jadi gini, yang kedua, gempa harus berkekuatan 4,5 skala Richter sebelum aplikasi dapat memberi peringatan dini. Dan yang ketiga, sebagai aplikasi buatan asing, aplikasi ini tidak memiliki dukungan untuk bahasa Indonesia. Potensi yang bisa dikembangkan yaitu menambahkan peringatan dini tsunami dan pemberitahuan rute evakuasi dari tsunami. Next. Berikut merupakan screenshot dari aplikasi MySec. Bisa dilihat yang dari screenshot pertama, itu adalah
itu menunjukkan bahwa daerah yang terkena gempa dan yang berwarna oranye adalah daerah yang terkena gempa. Lalu yang di screenshot kedua, dari lihat di Google Maps tersebut, yang di screenshot kedua terdapat seberapa tuh ukuran besarnya gempa. Lalu terdapat juga instruksi jika terjadi gempa. Lalu ada aplikasi Quick Alert. Nah, aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan notifikasi gempa paling awal 60 detik sebelum gempa terjadi. Jadi kita dapat mempersiapkan apa yang harus kita lakukan saat gempa akan terjadi. Lalu yang kedua, dilengkapi dengan instruksi cara melindungi diri dari gempa. Nah, kelebihan ketiganya itu yaitu dioperasikan dengan kerjasama dengan Check Alert, sebuah sistem peringatan dini gempa di Amerika Serikat. Nah, aplikasi ini sama dengan aplikasi yang tadi yaitu MySick. Nah, kekurangan dari aplikasi Quick Alert ini yaitu tidak mendukung bahasa Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu kan, banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahasa Inggris. Jadi, aplikasi ini tidak dapat digunakan oleh mereka yang kurang mengerti bahasa Inggris. Nah, untuk potensi dari Quick Alert ini, mungkin dapat menambahkan peringatan dini untuk tsunami dan pemberitahuan rute evakuasi dari tsunami tersebut. Berikut merupakan screenshot dari aplikasi Quick Alert. Sama seperti aplikasi sebelumnya, aplikasi ini juga terdapat instruksi saat terjadi gempa dan dapat menampilkan seberapa kekuatan gempa dan wilayah yang terkena gempa tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi yang terdapat di Indonesia, yaitu Info BMKG. Nah, Info BMKG ini memiliki kelebihan. Yang pertama, info gempa langsung bersumber dari BMKG. Jadi, info gempa yang kita dapat itu valid langsung dari BMKG resmi sendiri. Yang kedua, mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang kurang mengerti bahasa Inggris, di aplikasi ini sudah terdapat fitur bahasa Indonesia. Dan para turis asing juga dapat menggunakannya karena terdapat fitur bahasa Inggris. Kelebihan yang ketiga, disertai dengan jarak lokasi gempa ke lokasi pengguna. Yang keempat, yaitu dapat melihat gempa yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu ada mendapat informasi gempa yang detail. Lalu ada dapat memberikan notifikasi gempa beberapa detik sebelum gempa terjadi. Sama seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya sudah saya jelaskan dan telah saya jelaskan. Nah, kelemahan dari info BMKG ini, terkadang info yang diberikan itu kurang akurat. Nah, kadang ada gempa yang tidak ditampilkan peringatan dininya. Lalu tidak ada filter lokasi. Jadi kita tidak dapat melihat info gempa yang terjadi di sekitar kita. Potensi dari info BMKG ini mungkin dapat menambahkan filter lokasi supaya kita lebih gampang untuk melihat info gempa yang terjadi di sekitar kita dan tidak melihat untuk seluruh Indonesia. Potensi yang kedua, memperbarui tampilan pada aplikasi agar dapat terlihat simpel dan mudah dimengerti. Berikut merupakan screenshot dari aplikasi Info BMKG. Seperti yang kita lihat, di sini terlalu banyak menginfokan dan mungkin untuk orang awam yang tidak terlalu mengerti ini akan kebingungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi aplikasi yang kami buat itu memberikan peringatan awal gempa dan tsunami. Jadi secepat mungkin kami akan memberikan peringatan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi kami seperti adanya gempa atau tsunami. Kedua, menunjukkan rute evakuasi tsunami terdekat dari wilayah asal. Nah, masalahnya kan rute evakuasi itu enggak setiap saat sama, bisa jadi berbeda. Nah, ini aplikasi kami akan update terus rute evakuasinya. Jadi bisa dipantau setiap saat. Yang ketiga, memberikan info mengenai suhu, cuaca, kecepatan angin, kelembapan, dan curah hujan. Nah, nanti kami akan tunjukkan di bagian mockup aplikasi kami. Next. Nah, sumber data yang kami dapatkan yang pertama adalah data mengenai bencana yang akan diambil dari laporan BMKG yang terbaru. Nah, nanti kami akan bekerja sama dengan BMKG untuk mendapatkan data-data dan laporan yang akan kami pakai. Kedua, informasi tentang rute evakuasi tsunami itu bisa diambil dari GPS Google. Jadi secepat mungkin kami akan mengupdate itu terus-menerus. Next. Nah, bagian aplikasi kami cukup
Simple ya. Seperti yang bisa kalian lihat, kita cuma masuk aplikasi, terus udah masuk ke beranda. Nah, di beranda itu ada 3 yang dirasakan, magnitude lebih dari 5, sama yang terkini. Nah, kalau yang dirasakan itu tuh cuman jarak aman, plus magnitudenya masih yang kecil, jadi di bawah 5. Terus magnitude yang lebih dari 5, nah itu jaraknya sedang, tapi magnitudenya udah pasti lebih dari 5. Jadi udah masuk ke eh, yang nantinya bakal jadi zona merah. Kalau misalnya kita lihat di BMKG. Yang ketiga terkini. Nah itu gempa yang cepat, kecil, tapi yang paling cepat dapat infonya, yang paling baru gitu. Next. Nah, seperti yang tadi kami kasih tahu, di situ ada yang dirasakan magnitudo lebih dari 5 sama yang terkini. Nah, kita mulai dari yang magnitudo lebih dari 5 karena itu yang paling biasa bahaya. Nah, jadi kita akan dikasih tahu di mana misalnya 26 km barat daya, Bola Angguki, Bolsel di Sulawesi Utara. Terus nanti di Maluku sama Sulawesi Utara lagi. Nah, nanti itu kita kasih infonya secepat mungkin. Terus kita bisa lihat di atas itu ada 34 derajat Celcius, awan tersebar, bla bla bla. Kalau yang di terkini kita bisa lihat di mana posisi pastinya itu gempa atau tsunami. Jadi bisa kita was-was sebelum terjadi tsunami atau gempa. Kalau yang tersebar, ya yang dirasakan itu nanti tersebarnya gampang. Itu ada yang 5,3 skala Richter, ada yang 4,6, ada yang 3,1. Nah, itu yang 5,3 sebenarnya masih belum terlalu bahaya, makanya kami masih bisa masukkan dirasakan karena itu masih agak jauh. Next. Nah, yang kami pakai fitur dark mode, sebenarnya kami nanti juga akan mengupdate aplikasi kami. Jadi yang dark mode itu nanti diganti jadi kayak curah hujannya. Kalau misalnya lagi hujan nanti aplikasi ini langsung otomatis berubah jadi dark mode. Kalau misalnya lagi cerah nanti juga berubah jadi lebih cerah. Tetapi untuk sementara yang di terkini itu nanti dikasih tahukan itu skalanya berapa, kedalaman, dan lokasi pastinya. Nah, terus nanti kami juga kasih tahu lokasi pasti itu gempanya di mananya. Next. Sekian dan terima kasih.